Berlatar pada tahun 1918, tepatnya di sebuah lingkungan peternakan dan perkebunan milik keluarga Pearl, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menari di depan cermin kamarnya. Kita perkenalkan terlebih dahulu, wanita itu bernama Pearl sesuai dengan judul film ini. Terlihat Pearl sangat menghayati menggerakkan tubuhnya sambil memandangi dirinya sendiri di depan cermin. Usut punya usut, Pearl ini sangat mengharapkan dirinya menjadi seorang penari terkenal yang sukses. Akan tetapi ketika sedang asik menari sendirian di kamar, tiba-tiba ibu Pearl masuk sehingga membuat aktivitas Pearl harus terhenti. Bukannya mendukung apa yang disukai sang anak, si ibu malah memarahan kepada Pearl karena ia terus-terusan menari tidak jelas dan menganggap menari itu hanyalah buang-buang waktu. Dan kenapa si ibu marah dan tidak mendukung anaknya? Karena ibu Pearl ini adalah seorang yang sangat religius. Mungkin ibu Pearl memiliki pola pikir yang kurang terbuka sehingga si ibu tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pearl dan tidak mendukung apa yang dicita-citakan oleh anaknya sendiri. Akibat kelakuan Pearl yang tidak disukai oleh ibunya, lantas si ibu pun memberi hukuman, yaitu dengan menyuruhnya memberi makan hewan-hewan ternak keluarga mereka. Ketika sudah berada di kandang, lagi-lagi Pearl menari sendirian, meskipun sudah sangat ditentang oleh ibunya. Namun Pearl tetap yakin bahwa dirinya pasti bisa menjadi seorang penari yang terkenal. Di saat sedang asik jojoget dan sorangan, tiba-tiba seekor soang alias angsa muncul di hadapannya dan seolah meminta Pearl untuk segera memberi mereka makan. Kemunculan si angsa membuat aktivitas menari Pearl harus terhenti, yang tentu saja membuatnya sangat kesal. Tak terima dengan hal itu, Pearl langsung membunuh si angsa yang tak bersalah dengan cara menusuknya menggunakan garpu kebon. Kemudian Pearl membawa bangkai angsa yang ia bunuh tadi ke danau dekat rumahnya. Ternyata Pearl memberikan bangkai angsa itu sebagai makanan buaya yang ada di danau. Jika dilihat dari raut wajah Pearl, sepertinya ia sudah menganggap si buaya sebagai sahabatnya. Si buaya itu juga mengatakan, "Halo sayang, aku lapar nih." Dan ini dah dia film Pearl. Singkat cerita, malam pun poek. Saat itu Pearl disuruh oleh ibunya untuk membawa ayahnya yang duduk tak berdaya di kursi roda ke meja makan, karena Pearl dan kedua orang tuanya mau makan malam bersama. Usus punya usus, ayah dari Pearl ini ternyata sudah lama mengidap penyakit lumpuh sehingga mengharuskannya menjalani hidup di atas kursi roda sampai akhir hayatnya. Sebelum makan itu disantap, si ibu terlebih dahulu membaca doa, di mana hal itu selalu dilakukan karena mengingat si ibu ini adalah orang yang sangat religius. Singkat cerita, setelah makan malam selesai, terlihat Pearl sedang membaca surat dari sang suami yang bernama Howard, di mana saat ini Howard berada di medan pertempuran. Ternyata si Pearl ini sudah menikah dan memiliki suami seorang tentara yang sekarang sedang bertugas. Karena yang kita tahu, pada tahun 1918 tengah terjadi Perang Dunia Pertama. Pearl terkadang suka membaca surat itu berulang kali, ya hanya untuk mengobati rasa rindunya pada suami tercinta. They have us true and boy on cube. Pada keesokan harinya, terlihat Pearl sedang mengendarai sepeda ontel untuk membeli obat sang ayah di kota. Nampaknya Pearl sangat-sangat bersemangat dan tanpa sepengetahuan si ibu, ternyata Pearl mampir terlebih dahulu ke bioskop setelah membeli obat. Dan ketika sudah berada di bioskop, Pearl hanya menonton film yang menceritakan seorang penari istana atau pertunjukan seni tari saja. Sesudah selesai menonton, Pearl dihampiri oleh salah satu pekerja bioskop yang bernama David. Ini orangnya. David mengajak Pearl untuk saling berkenalan. Ia juga sempat menawarkannya udud alias rokok. Future killer girl. Kemudian David bertanya, "Kenapa kamu sangat suka menonton film tentang penari?" Pearl pun menjawab, karena dirinya sangat ingin menjadi seorang penari yang sukses suatu saat nanti. Mendengar jawaban Pearl, David pun memberikan satu bingkai film kepada Pearl sebagai hadiah. Ia juga menawarkan jika Pearl ingin menonton film itu lagi, Pearl bisa datang ke bioskop dan menonton film itu secara gratis tis-tis di ruang proyektor. Tawaran yang diberikan oleh David membuat Pearl sangat senang. David juga menitip pesan kepada Pearl dengan mengatakan, "Merawat keluargamu di masa ini sangat mengagumkan. Kau harus bangga, tapi jangan lupa untuk menjalani hidupmu juga." Setelah selesai mengobrol, Pearl pun kembali pulang dengan wajah yang sumringah. Namun saat di tengah perjalanan, bingkai film yang diberikan David terbang ke bawah angin hingga masuk ke ladang jagung. Lantas Pearl pun segera mencari bingkai film itu hingga sampailah ia di tempat yang ada bebegik sawahnya. Melihat ada orang-orang sawah yang berada di sana, Pearl lagi-lagi kembali menari, karena jika Pearl menari di rumah ada saja gangguannya. Dengan menggunakan orang-orang sawah,
Ya, Pearl pun menjadikannya sebagai partner tarinya. Namun tiba-tiba singkat cerita, malam pun poek ketika mereka semua sedang makan malam bersama. Di sini si ibu menanyakan sisa uang kembalian membeli obat tadi, bahwa yang kita tahu sisa uang itu sudah Pearl gunakan untuk menonton di bioskop. Lantas Pearl pun berbohong dengan mengatakan bahwa uang kembalian itu sudah ia belikan beberapa permen. Mendengar hal tersebut membuat si ibu marah dan menarik makanan Pearl. Si ibu pun mengatakan, karena kamu tadi sudah makan permen dan itu adalah makan malammu. Akibat kelakuan si ibu yang seperti itu membuat Pearl kembali bersedih, ditambah keluarga mereka yang miskin dan membuat Pearl sulit mewujudkan impian. Kemudian sebelum beranjak molor, Pearl terlebih dahulu berdoa dan meminta kepada Sang Tuhan supaya di masa yang akan datang cita-citanya bisa terwujud, yaitu menjadi seorang penari terkenal. Dan juga Pearl bisa mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Be the biggest star the world has ever known. Amen. Pada keesokan harinya ketika Pearl sedang memerah susu di kandang sapi, tak berselang lama adik dari suami Pearl yang bernama Mitzi datang ke rumah Pearl bersama ibunya. Jika dilihat sepertinya keluarga Mitzi ini keluarga yang berada karena mereka datang dengan mengendarai mobil. Sebab pada tahun segitu orang yang mempunyai mobil sudah dipastikan mereka adalah orang kaya. Terkadang hal itu membuat Pearl merasa iri pada adik iparnya dan tujuan kedatangan mereka hanya untuk bertemu dengan keluarga Pearl. Ibu Mitzi juga sudah membawakan oleh-oleh yaitu babi guling, namun ditolak oleh ibu Pearl sebab keluarga mereka tidak memakan babi, ibab. Kemudian Mitzi memberitahu kepada Pearl kalau besok ada acara audisi menari yang bebas diikuti oleh siapapun. Mendengar hal tersebut membuat Pearl tersenyum bahagia karena ia berpikir ada kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Pearl juga berniat menemui David di bioskop malam nanti untuk menonton film tari sebagai referensi gerakan yang akan Pearl siapkan untuk audisinya nanti. Maka dari itu, Pearl mengambil baju milik ibunya untuk ia gunakan saat bertemu David. Dan pada malam harinya, Pearl pergi dari rumah secara diam-diam lewat atap rumahnya. Sesampainya di bioskop, Pearl pun langsung bertemu dengan David. Sesuai janjinya, David pun mengajaknya masuk ke ruangan proyektor. Sebelum menonton, Pearl memberitahu kepada David apa maksud dan tujuan kedatangannya, yaitu ingin menonton kembali film tentang penari. Ya, hitung-hitung sebagai bahan latihan untuk audisinya nanti. Namun si David malah memutarkan film romantis yang mengandung perbokepan. Loh, salah saya di mana kalau saya suka gambar porno? Saat menonton, David mengatakan kepada Pearl bahwa ia tidak perlu latihan karena David yakin jika Pearl dipastikan lolos audisi nanti. Dan entah kenapa David memutarkan film tersebut. Apakah David berniat mau melakukan mantap-mantap dengan Pearl supaya Pearl merangsang setelah menonton film itu? Namun si Pearl tidak menolak untuk menonton itu dan ia tetap menikmati film tersebut. There are all kinds of underground stag films that people pay an arm and a leg to see this. Akan tetapi Pearl tiba-tiba malah mengatakan, jika saja kedua orang tuaku mati, mungkin aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Mendengar perkataan Pearl barusan membuat David kaget dan bingung, sebab Pearl terkesan seperti mengharapkan kedua orang tuanya meninggal. Kemudian Pearl juga berkata, ia ingin sekali seperti wanita-wanita lainnya yang bebas melakukan apa yang mereka inginkan, bahkan bisa membuat mereka sukses dengan hasil kerja kerasnya. Sedangkan Pearl sendiri terlahir dari keluarga yang jauh dari kata kaya, ditambah memiliki orang tua yang suka mengekang dan tidak setuju apapun yang anaknya cita-citakan. Tak hanya itu, Pearl juga harus jauh dari suaminya yang sampai saat ini tidak ada kabar sedikit pun darinya karena sedang bertugas. Lengkap sudah penderitaan di hidup Pearl alami. Meskipun Pearl tidak jadi menonton film tentang penari, namun ia tetap merasa senang karena bisa bercerita tentang keluh kesahnya pada David. Well, then you ought to go overseas when this pandemic ends. I should go now. Thank you. What for? Sesampainya di rumah saat Pearl akan beristirahat, ia yang sudah sangat kesal berpikir mungkin dirinya harus melakukan sesuatu agar bisa mewujudkan impiannya. Nah, keesokan harinya Pearl membawa sang ayah pergi keluar rumah entah mau kemana. Dan hal tersebut dilihat oleh si ibu dari jendela kamar atas. Si ibu juga sudah curiga kepada Pearl karena sebelumnya Pearl sama sekali belum pernah mengajak si ayah pergi keluar rumah. Dan benar saja, ternyata Pearl membawa si ayah yang tak berdaya ke danau dekat rumahnya dan berniat menjatuhkan si ayah ke danau itu, sehingga buaya kesayangan Pearl bisa memangsa si ayah hingga tewas. I'm leaving soon.
I love you. Sebelum mendorong si ayah, Pearl mengatakan, "Aku menyayangimu ayah, tapi ini bukan cara hidup yang sempurna." Namun beruntung si ibu datang sebelum Pearl melakukan hal bejatnya. Di sini Pearl berbohong kalau dirinya hanya mengajak si ayah jalan-jalan saja sambil menikmati udara segar. Kemudian Pearl bertanya, "Mengapa kau membenciku, ibu?" Lantas si ibu pun menjawab, "Ibu hanya ingin yang terbaik. Dan kelak kau akan paham bahwa mendapatkan yang kau inginkan itu tak penting. Dan manfaatkanlah yang kau miliki." Si ibu malah menyuruh Pearl untuk menghentikan atau menyuruh Pearl mengubur impiannya dalam-dalam untuk menjadi seorang penari, karena pikiran si ibu belum tentu menjadi penari bisa membuat Pearl kaya, apalagi bisa menaikkan derajat keluarga mereka. Understand that getting what you want is come back inside. Setelah itu, Pearl menemukan telur sarang buaya yang berada di sisi danau. Lantas ia pun membawa salah satu telur itu ke kandang sapi miliknya. Di sana ia juga membayangkan jika suatu hari nanti ia akan memiliki bayi, ia berharap bisa mengobati rasa kekesalannya. Namun nyatanya tidak, karena Pearl berpikir sampai sekarang aja suaminya belum pulang entah sampai kapan, dan bagaimana Pearl bisa memiliki anak. Karena kesal, Pearl pun langsung memecahkan telur buaya tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Saat mereka sedang makan malam bersama, lagi-lagi si ibu memarahi Pearl karena mengetahui bahwa Pearl akan mengikuti audisi menari. Setelah si ibu menemukan poster audisi tari di kamar Pearl, Pearl berkata, "Ibu, mungkin kesempatan ini bisa membawa aku menjadi penari terkenal dan sukses, dan aku juga bisa mengubah nasib keluarga." Namun si ibu tetap tidak setuju apa yang Pearl inginkan, yaitu menjadi seorang penari. Si ibu beranggapan bahwa lingkungan pada bidang seni kebanyakan berisi orang-orang buruk. Si ibu tidak mau anaknya menjadi seperti itu. Dengan tegas Pearl menjawab bahwa dirinya akan tetap berusaha mewujudkan impiannya dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Mendengar jawaban itu membuat mereka berdua bertengkar hebat. Bahkan si ibu sampai mengancam Pearl menggunakan pisau. I shoulder a burden you will never understand. Take it! That's what you really do. That's why you don't have to care for him any longer. What we want! Di sini perkataan Pearl membuat si ibu tambah marah ketika Pearl mengatakan, "Aku tak mau berakhir seperti ibu yang hidup miskin dan serba kekurangan." Lantas si ibu pun langsung menyabok Pearl. Pearl yang tak terima pun balik menyabok si ibu. Mereka berdua pun saling dorong-mendorong sehingga membuat si ibu terbakar karena terdorong ke arah tungku perapian. Saat pakaian si ibu terbakar hebat, Pearl malah menyiramnya dengan air rebusan jagung. Ya memang sih membuat apinya padam, akan tetapi membuat kulit si ibu melepuh. Bukannya membawa si ibu ke rumah sakit atau diobati, Pearl malah membawa si ibu ke ruang bawah tanah dengan cara menyeretnya. Setelah kejadian itu, Pearl segera menemui David dengan kondisi huhujanan. Hingga keesokannya, Pearl terbangun dalam keadaan satu ranjang bersama David. Sudah dipastikan mereka telah melakukan silaturahmi kelamin. Pearl baru sadar bahwa hari ini adalah hari di mana ia mengikuti audisi. Ia pun dengan cepat segera memakai bajunya. Kemudian Pearl pun meminta kepada David untuk segera mengantarkannya kembali pulang menggunakan mobilnya. Sesampainya di rumah, Pearl menyuruh kepada David untuk menunggu di luar karena Pearl terlebih dahulu harus membereskan bekas kejadian semalam. Dan setelah selesai, barulah Pearl mempersilahkan David untuk masuk ke dalam. Di sini, Pearl memperkenalkan David pada si ayah dan mengaku kalau David merupakan kekasih baru Pearl. Si ayah yang sangat kesal pun hanya bisa menatap mereka berdua. Mau menggerakkan tubuhnya saja sulit, alhasil si ayah tidak bisa melakukan apapun. Setelah melihat-lihat keadaan rumah Pearl, David merasa ada yang aneh ketika ia berada di ruangan makan. Nampaknya Pearl lupa untuk membereskan sisa kejadian semalam. David pun menganggap telah terjadi sesuatu di rumah ini. Pearl yang sadar kalau David sudah mulai tak nyaman, ia pun mencoba berbohong dengan mengatakan, "Ini akibat ulah anjingku, dia merusak dapur saat aku pergi. Jadi aku simpan anjing itu di ruang bawah tanah." Untuk mengalihkan perhatian, Pearl mengajak David masuk ke dalam kandang miliknya dan memperlihatkan hewan-hewan yang ia ternak, di mana Pearl memberikan semua nama hewan peliharaannya dengan nama seorang penari terkenal. Setelah itu David bertanya, "Lantas siapa nama anjing peliharaan kamu?" Tololnya si Pearl malah menjawab kalau keluarganya tidak memiliki anjing. Mendengar jawaban itu, David pun merasa bingung. Katanya, "Kamu memiliki anjing dan disimpan di ruang bawah tanah?" Akhirnya David yang sudah merasa risih pun mencoba pergi dengan beralasan harus kembali bekerja. Pearl yang merasa kebohongannya sudah terbongkar, ia pun terus membujuk David agar jangan
jangan pergi, namun David tetap pergi akibat kelakuan Pearl yang sangat aneh. Kepergian David membuat Pearl sangat marah, lantas ia pun mengambil garpu kebon. Dan saat David baru saja menyalakan mobilnya, tiba-tiba setelah membunuh David, Pearl menemui ibunya yang sedang sekaratul maut di ruang bawah tanah. Pearl berkata, "Kini aku sudah bebas dan bisa memulai mewujudkan impianku. Dan sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku, Ibu." Kemudian Pearl mulai bersiap-siap menggunakan baju milik ibunya untuk datang ke acara audisi. Namun sebelum berangkat, Pearl terlebih dahulu membunuh ayahnya sendiri. Loh, kenapa? Padahal ayahnya kan tidak bersalah. Jadi menurut Pearl, walaupun si ayah tidak bisa berbicara dan bergerak, Pearl bisa merasakan bahwa ayahnya sama seperti ibunya, yaitu tidak pernah mendukung keinginan anaknya menjadi seorang penari. Kemudian Pearl langsung ngabekep si ayah menggunakan kain hingga tewas. Tak hanya itu, Pearl juga mendorong David beserta mobilnya ke danau, hitung-hitung memberi makan si buaya kesayangan Pearl. Singkat cerita, ketika sudah sampai di tempat audisi, ternyata Mitzi juga sudah berada di sana yang akan mengikuti audisi, sama seperti Pearl. Di sini Mitzi mengatakan bahwa audisi ini yang akan terpilih hanyalah satu orang dari setiap kota. Dengan penuh keyakinan, Pearl pun berharap bahwa yang akan terpilih adalah dirinya. Namun terlihat dari raut wajah Mitzi yang nampaknya sangat tegang, tapi tidak dengan Pearl, karena dirinya sangat yakin akan terpilih dalam audisi ini. Ditambah kalau soal menari, Pearl dari kecil sudah menyukai dan sering berlatih, ya walaupun hanya latihan sendiri secara otodidak. Akan tetapi saat giliran Mitzi mau masuk ke ruangan, Mitzi yang masih tegang pun menukar posisi duduknya dengan Pearl supaya Pearl masuk terlebih dahulu. Tak berselang lama, inilah saatnya Pearl masuk ke ruang audisi. Dengan penuh harapan agar dirinya bisa memenangkan audisi ini, ia pun mulai menari semaksimal mungkin di hadapan para juri. Namun sayang, sungguh sayang, ternyata dari beberapa juri yang menilai tak satu pun dari mereka suka dengan tarian dari Pearl. Pada akhirnya Pearl dinyatakan tidak lolos. Keputusan juri itu membuat Pearl menangis histeris sampai-sampai ia memohon-mohon kepada para juri untuk meloloskannya. Namun mau bagaimana lagi, namanya juga kompetisi, ada yang kalah dan ada yang menang, ada yang kepilih, ada yang gagal. Ditambah gerakan tarian Pearl memang tidak layak terpilih. Secara Pearl tidak mempunyai sosok guru untuk melatih dirinya. All American, younger and blonde. No, I'm a star! Terlihat Pearl hanya bisa menangis di halaman tempat audisi. Tak berselang lama, Mitzi muncul dan ia baru saja selesai mengikuti audisinya. Melihat kakak iparnya menangis, Mitzi yang merasa kasihan pun segera mengantarkannya pulang. Akan tetapi ketika sudah sampai di rumah, Mitzi bingung karena ia tidak melihat kehadiran dari ayah dan ibu Pearl. Kemudian Pearl yang masih sedih mencurahkan isi hatinya kepada Mitzi, di mana ia mengatakan, impian yang selama ini aku usahakan gagal begitu saja. Pearl tidak terima dengan nasib buruk yang menimpanya sekarang. Pearl juga berkata, mungkin dengan membunuh hewan bisa membuat kesedihanku terobati. Tak hanya itu, Pearl juga mengakui bahwa dirinya sudah melakukan mantap-mantap dengan pria lain, yaitu David. Tentu saja pengakuan Pearl membuat Mitzi sangat terkejut. Kemudian Pearl kembali mengaku kalau dirinya juga sudah membunuh David dan membuangnya ke danau. Mitzi yang mulai merasa ketakutan pun berniat pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Pearl bertanya kembali, bagaimana audisimu? Apakah kamu keterima? Mitzi menjawab, alhamdulillah aku berhasil keterima. Ditambah Mitzi malah mengatakan, pasti sangat menyenangkan menari di seluruh negara bagian. Kuharap kau sesekali bisa datang melihat pertunjukanku. Mendengar keberhasilan itu membuat Pearl sangat cemburu. Kemudian Mitzi pun segera pergi dari sana. Akan tetapi Pearl yang sudah sangat kesal pun langsung mengambil kampak dan menghantam si Mitzi hingga tewas. Setelah membunuh Mitzi, Pearl pun memutilasi jasadnya dan memberikan potongan tubuh itu kepada si buaya.
Kemudian Pearl kembali ke ruangan bawah tanah dan melihat ibunya sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Saat ini Pearl hanya bisa bersedih karena semua perkataan dari si ibu ada benarnya juga. Sebenarnya Pearl ini hanya ingin merasakan kasih sayang dari sang ibu dan mensupport apapun cita-cita si anak. Coba saja si ibu mendukung Pearl, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Akibat kesedihan yang sangat mendalam bercampur dengan kekesalan membuat Pearl sangat stres. Kemudian ia pun menaruh kedua jasad orang tuanya di meja makan untuk makan bersama. Setelah itu, Pearl membawa babi guling yang sebelumnya telah diberikan dari ibu Mitzi. Akan tetapi, babi guling itu sudah digrogoti bilatung. Adegan terakhir pun memperlihatkan pada keesokan harinya, suami Pearl yaitu Howard akhirnya pulang setelah lama bertugas. Namun ketika masuk ke dalam rumah, bukannya senang bisa kembali, dirinya dibuat terkejut ketika melihat kedua mertuanya sudah kaku tak bernyawa dengan kondisi duduk di meja makan. Tak lama kemudian, Pearl datang dan menyambut kedatangan suami tercintanya, namun dengan senyuman yang menyeramkan. Dan film pun anggesan. Memang seorang anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan, namun dia ada karena sebuah permintaan, perjuangan, dan juga harapan. Tetapi mengapa ketika sudah dilahirkan malah sering kali diabaikan? Dan setiap anak ingin keluarganya yang sempurna, tapi tidak semua anak memilikinya. Orang tua kerap menganggap mimpi dan cita-cita anak tidak bisa menjadi profesi yang layak dan menghidupi si anak di masa mendatang. Seringkali banyak orang tua merasa gengsi ketika tahu cita-cita si anak sangat jauh dari harapan orang tuanya. Jika si anak tidak mampu menuruti keinginan orang tua, ya jangan selalu disalahkan, tetapi diberi pengertian dan kasih sayang, serta dukungan besar agar keinginan orang tua dapat terlaksana. Well, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Warung Madura mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.